Dan aku paling anti banget sama laki-laki yang berpangku tangan ya. Berpangku tangan, terus yang wedok ki susah payah. Aku tuh dijulukin juga ada yang ngatain kalau aku tuh nggak terima dengan hasil suami gini, nggak bersyukur, nggak apa gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, ini cuman membeberkan saja, barangkali kalian juga menemui orang yang seperti itu, gimana cara mengatasinya, yuk kita bareng-bareng aja gitu loh, gimana cara menuntaskannya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Aku sudah lama banget nggak bikin video karena nggak tahu mau bikin video apa, dan terkadang ide itu kalau mood kita lagi ya kemana, terus fokus kita tuh banyak, itu menurut aku kayak nggak bisa konsen dan tidak ada ide-ide gitu. Nah kali ini aku tadi ada sesuatu hal yang baru aku bicarakan sama suami gitu. Jadi tugas kita sebagai istri ini, ini aku pribadi gitu. Menurut aku gini, kalau aku tidak bisa melakukan sesuatu hal yang mungkin bisa membantu suami dalam mencari nafkah ataupun pekerjaan apa itu, jadi aku tuh sebagai supporter gitu ya. Jadi aku mensupport apa yang suami aku lakukan, dan menurut aku itu memang benar gitu. Ada pekerjaannya gitu, apa yang dia lakukan tuh bener, nggak menyalahi apapun gitu. Terkadang gini ya guys ya, kalau kita sebagai istri tuh katanya kita sebagai istri pembangkang gitu, ataupun maneni gitu, bicaranya kasar, kata-katanya kasar gitu. Sebenarnya bukan bicaranya kasar, terkadang nih, kecuali kalau yang miso-miso, terus orang yang mungkin kayak merendahkan suami banget, itu istilahnya sudah berusaha tapi merendahkan. Kayak misalnya nih seperti aku nih, juga kelihatannya di orang-orang gitu ya, kan kerja, istrinya kok disuruh kerja ke luar negeri gitu, terus habis itu dapat gaji kan tuh tiap bulan, terus kalau yang di rumah lagi berjuang. Sebagai istri saya tuh menempatkan diri gitu, dan saya sesadar-sadarnya, makanya saya juga alhamdulillah masih diberi kewarasan gitu. Selama ini satu ya, karena ini suami aku juga mau kerja gitu loh, maksudnya bukan yang pemalas. Jadi kalau ibaratnya nih, kecuali nggak bisa diomongin lagi atau suami pemalas ya ini. Dan aku paling anti banget sama laki-laki yang berpangku tangan ya. Berpangku tangan, terus yang wedok ki susah payah gitu. Dia nggak berusaha, setidaknya bukan berarti karena rezeki itu nggak tahu ya. Kadang kita sudah berusaha, belum ada, itu beda lagi sama orang yang memang bener nggak berusaha tapi dia sudah males gitu. Itu aku paling nggak suka banget, padahal kewajiban laki-laki, apalagi dia sehat bugar gitu ya guys ya. Jadi aku tuh dijulukin juga ada yang ngatain kalau aku tuh nggak terima dengan hasil suami. Itu pernah ada yang bilang seperti itu gitu loh, kok minta-minta gini, nggak bersyukur, nggak apa gitu. Yang tahu tentang perekonomian keluarga kita, masalah kita tuh kita dan aku sama suami. Tapi ya nggak apa-apa sih, ini cuman membeberkan saja, barangkali kalian juga menemui orang yang seperti itu, gimana cara mengatasinya, yuk kita bareng-bareng aja gitu loh, gimana cara menuntaskannya. Jadi bisa di komen ya. Kalau aku sendiri ya itu, nggak usah didengarkan lah orang mau bilang apa, mau gini-gini gitu atau apa gitu. Tapi yang terpenting kalau sudah mengusik, seperti misalnya nih kita nggak ada duit tapi mereka mikir tuh kita tuh ada duit, terus mereka kayak apa ya, kayak oh kok nggak tahu nih orang gitu loh, istilahnya temen atau siapa gitu, kok nggak ngerti banget sih orang kaya pelit gitu. Terus kita menilai orang itu orang kaya dan pelit, taunya dari mana rekening mereka itu loh. Jadi aku sangat ngati-ngati banget, walaupun misalnya rumahnya tuh gede, punya mobil, punya apa, aku lebih mikir ke gini, semakin orang gitu ya punya ini itu gitu, pasti itu semuanya bayar pajak, bayar apa gitu. Mereka pengen seperti itu adalah pilihan, karena mereka pengen menikmati dan berusaha juga untuk membayar itu semuanya. Dan saya nggak mau menilai orang itu bahwa udah punya banyak uang gini-gini kok nggak pernah, istilahnya kok nyumbang aja sedikit atau kayak gimana. Itu belajar juga buat diri saya ya guys ya. Jadi saya nggak mau terlalu dalam mencampuri urusan orang ataupun sok tahu gitu. Sok tahu padahal mereka itu punya masalah pribadi, apa ya, jalan hidup masing-masing. Terus kita dengan kayak menilai orang segitu gampangnya itu tadi, kayak sodako cuman sedikit, orang kaya kok
cuman sedekah ini ada acara kok cuma nggak sedekah, nggak nyumbang, nggak apa gitu. Itu saya ngalami sendiri, dikira orang kaya nih saya nih gitu. Padahal kita tuh dapur-dapur mungkin yang menilai itu bahkan lebih punya tabungan. Kita tuh mulai dari nol gitu loh. Aku sama suami dan berusaha kenapa kita bisa jalan, kita bisa ngapa gitu. Ya udah ada uang sedikit, pengen jalan itu menyenangkan diri sendiri biar fresh nanti biar bisa istilahnya nggak bisa dicari lah momen-momen seperti itu ya. Bukan berarti dengan jalan-jalan kemana ke itulah terus kok kayak bahagia itu sudah banyak duit. Tapi pandangan orang seperti itu terkadang tuh kesal juga. Kesalnya tuh gini loh, kayak kita tuh terlihat jahat. Tapi lama-kelamaan aku berpikir, ya udahlah terserah gitu. Mau nilai seperti apa, mau pelit lah, mau apa. Dan aku berusaha nggak menjelaskan sesuatu itu ke orang. Berusaha nih gitu. Karena terkadang tuh risih banget kalau dikatakan orang apa dinilai orang kaya tapi nggak Jowo gitu, dinilai orang kaya tapi nyumbang apa tuh cuma segini segitu gitu. Padahal di sini tuh memikirkan apa, gimana caranya seperti ini mungkin lebih baik pikirannya gitu. Mungkin pengen nyumbang banyak juga, tapi karena mereka juga nggak pengen ngutang untuk menuntaskan urusan keluarganya sendiri. Itu loh guys, perlu dipelajari buat kita semuanya. Jadi sekarang nih aku lebih, kalau dulu kan pernah yang ngikut-ngikut temen gitu misalnya dia tuh udah kaya lo gini gini gini, iya sih masa sih gitu, kayak masih ada obrolan gitu. Tapi kalau sekarang aku tuh lebih ke paham aja gitu. Aku nggak tahu yang dikatakan orang kaya itu alami itu apa, di dalam-dalamnya kayak gimana, mungkin ada bisnis ada apa yang perlu biaya diputer kayak gitu loh, usahanya kayak gimana. Jadi nikmati aja hidup kita sendiri gitu loh, dan nggak usah kayak apa istilahnya kayak ngarep ya guys gitu loh. Itu kan pada nih ngarep ya, meskipun bukan buat diri kita sendiri yang ngarep seperti itu, tapi seperti kok nggak nyumbang masjid lah, kok nggak nyumbang ini itu gitu. Itu kan pada nih ngarep tuh guys. Udahlah fokus kalian punya kasih gitu, nggak perlu menunjuk sana sana gitu loh maksud aku. Nah, ini juga pelajaran banget buat aku dan suami. Aku tuh kalau suami nggak bener ya, kalau misalnya ada sesuatu hal yang menurut aku kurang kurang aku juga serak gitu, aku nggak mengiyakan. Karena kenapa seperti itu? Bahkan lebih baik aku adu argumen lah gitu sama suami. Karena satu, aku punya keyakinan, punya pendapat gitu, masuk nggak ini gitu loh. Nggak semuanya apa yang dipikirkan kepala rumah tangga sebagai kepala rumah tangga itu benar. Enggak, kita sebagai makmum ada imam kita yang salah ya kita memberitahu dong gitu. Apakah kita harus mengikuti? Ya udah terjunlah itu nanti semuanya. Kalau aku kayak gitu sih lebih ke nggak masuk nih gitu. Ya udah aku punya pendapat kayak gini, gimana terima apa enggak gitu. Tapi kelihatannya memang kalau memang nggak cocok ya, maksudnya kayak nggak mau mendengarkan, itu namanya nggak bisa jadi kerjasama yang baik menurut aku. Gitu. Apalah gunanya suami istri, yaitu kan bareng-bareng. Istilahnya kalau kita hidup sendiri, kita punya masalah, kita selesaikan sendiri. Nah ini ada dua orang nih, kita punya teman hidup nih gitu. Kalau nggak ngebantu, nggak ada gunanya, kenapa gitu loh. Maksudnya ya kan bareng-bareng gitu. Saling ngerti bareng-bareng gitu loh guys. Ya itulah, jangan buat aku sendiri nih ya, pengingat buat aku sendiri, bukan buat siapa-siapa. Tapi kalau misalnya memang oh bener atau gimana ya ambil aja yang baik, yang enggak usah gitu. Kalau aku kayak gitu ya, makanya biasanya tuh dikatakan juga orang katanya oh, berani banget gitu, tapi enggak, ada kalanya kalau memang aku salah ataupun memang suami bener atau gimana, aku tuh bisa selembut gitu loh, maksudnya memposisikan aku sebagai istri gimana cara menghormati suami kayak gitulah ya, karena kita kan juga minta keridoan dari Allah gitu ya kan, kita beribadah menikah itu. Ya udah guys, karena ini sudah siang dan saya mau makan, ini sudah jam 2-an, tapi saya terlambat makannya. Ya udahlah ya. Terima kasih banyak yang sudah mensupport saya, yang sudah menjadi teman saya nih. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian semuanya, sehat selalu.
dan semoga apa yang kalian inginkan tercapai. Assalamualaikum.